Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capri bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada King of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu kelima. Di sini ada The Devil. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya The Fool. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Sun. Baiklah. Capri, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Sun. Nah, di sini menggambarkan awal kesuksesan, awal keberhasilanmu akan ditandai dengan banyaknya kemajuan, dengan terbuka lebarnya peluang, ataupun dengan membaiknya hubunganmu antara lingkungan-lingkungan di tempat kamu berkegiatan. Di mana hal ini terjadi karena keyakinanmu selama ini, karena komitmen yang baik yang kamu tanamkan selama ini, akhirnya mulai membuahkan hasil-hasil manis di dalam kehidupanmu. Seperti kartu ini, The Sun. Sun adalah matahari yang menyinari bumi, yang memberi kehangatan, yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup yang bernaung di atas bumi. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Selama ini yang kamu tanamkan adalah kebaikan, usaha yang keras, rajin membantu, rajin menolong sesama. Sehingga di saat hal itu kamu lakukan secara terus-menerus, meskipun keadaanmu pada saat itu tentunya belum begitu baik, jauh dari kata sukses, jauh dari kata maju. Tetapi memang kamu orangnya tipe selalu ingin berbagi, selalu ingin berguna, dan selalu ingin menanamkan hal-hal baik di dalam hari-harimu, di dalam setiap langkahmu. Sehingga wajar saja jika di depan perjalananmu kamu akan ditunggu ataupun dinanti oleh sebuah begitu banyaknya kemajuan, begitu banyaknya peluang dan kesempatan. Sehingga peluang inilah yang nantinya akan kamu manfaatkan untuk menggapai seluruh mimpimu, untuk meningkatkan setiap sektor-sektor kehidupanmu, dan semuanya akan bermuara kepada sebuah kesuksesan, kepada sebuah keberhasilan di dalam meningkatkan finansial di dalam kehidupanmu. Dan tentunya finansial yang baik akan bisa kamu manfaatkan untuk membahagiakan, memberi kenyamanan, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Oke, jadi teruslah tanamkan perbuatan baik. Ya, ibarat kata pepatah, jika kita menanam padi, maka rumput pun akan tumbuh.
Dan jika yang kita tanam adalah rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Nah, betul kata pepatah. Ya, sedangkan kebaikan kita tanam, hal-hal yang sangat positif kita tanam. Tentunya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang berkenan itu juga akan ikut bersemi. Apalagi yang kita tanamkan adalah keburukan, energi negatif. Tentu saja tidak akan ada hal positif, tidak akan ada hal-hal baik yang ikut tumbuh bersama keburukan-keburukan yang kita tanam. Nah, jadi kamu telah berhasil di dalam meyakinkan dirimu, di dalam berkomitmen untuk terus tanamkan kebaikan-kebaikan ya di setiap langkah kehidupanmu. Dan akhirnya kamu memetik sebuah hasil kemenangan, hasil jerih payah yang kamu lakukan selama ini, dan semuanya berimbas, berujung kepada kesuksesan baik di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha yang kamu jalankan saat ini. Oke? Jadi inilah mungkin sesuatu yang sangat istimewa ya, yang akan kamu terima bisa jadi di akhir bulan ini ataupun di bulan Maret mendatang. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan kamu adalah seseorang yang sangat kaya. Seseorang yang sangat kaya. Ya, bukan berarti kamu memiliki segalanya. Bukan berarti harta bendamu melimpah ruah. Bukan. Tetapi orang yang sangat kaya adalah bagaimana seseorang itu bisa berbagi. Bagaimana seseorang itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan bagaimana seseorang itu bisa membawa kebahagiaan bagi siapapun yang ada di dekatnya. Itulah arti kekayaan sejati. Nah, seperti sejalan dengan bottom of the deck kita tadi ya. Kamu selalu tanamkan kebaikan. Lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang lain bahagia, nyaman, serta kamu terus berjuang, terus berusaha di dalam meniti ya jalur-jalur kegiatanmu, dan wajar ya jika kesuksesan telah menantimu di depan perjalananmu. Makanya di kartu ini juga menggambarkan kamu memang tipe orang yang benar-benar kaya. Kaya dalam artian kamu memiliki kekayaan hati, pikiran, sikap di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan sangat beruntung sekali karena ini adalah anugerah yang diberikan semesta, yang diberikan pencipta kepada dirimu. Tentu saja tidak semua orang mampu melakukan ini. Maka beruntunglah dirimu dan tetaplah menjadi dirimu, teruslah menjadi dirimu versi terbaik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini adalah yang menggambarkan sebuah naungan, ya. Naungan, tempat kita beristirahat, tempat kita menenangkan pikiran, tempat kita berhenti sejenak. Jika kita lelah, jika kita capek di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, jadi ini mungkin yang menggambarkan dirimu selama ini. Di saat kamu benar-benar sedang berjuang, sedang berusaha, meskipun dihadapkan dengan kesengsaraan, penderitaan, ya, kemunduran dalam berbagai hal. Tetapi kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, bahkan kamu terus menjadi pribadi yang baik. Di saat kamu capek, di saat kamu lelah, kamu berhenti sejenak. Kamu istirahatkan dirimu sejenak. Dan untuk kembali lagi keesokan harinya dengan tenaga yang penuh, dengan semangat yang begitu berkobar. Dan keyakinan inilah yang mengantarkan kamu pada akhirnya sampai kepada sebuah harapan, kepada sebuah mimpi yang saat ini mulai bisa kamu tatap dengan jelas. Tinggal bagaimana caramu meraihnya, tinggal bagaimana kamu menemukan cara untuk bisa mengeksekusi,
meraih mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi ya bisa dikatakan kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan sedikit ambisius ya. Ambisi di sini tetapi bukan berarti buruk. Ya, ambisi di sini berarti kamu memiliki kemauan yang sangat besar ya untuk bisa meraih ataupun mewujudkan setiap mimpi dan harapan yang kamu inginkan. Nah, seperti yang tergambar di kartu sebelumnya. Ya, meskipun pada saat itu kamu sedang lelah, sedang capek, situasinya sedang tidak baik-baik saja, ya. Tetapi dengan optimisme, dengan ambisi yang baik, dengan komitmen yang baik, akhirnya kamu terus bergerak maju. Kamu terus berjuang. Di saat lelah, kamu berhenti. Dan esoknya kamu kembali lagi. Nah, inilah salah satu komitmen di dalam dirimu, salah satu keinginan yang besar di dalam mewujudkan semua mimpi dan harapanmu. Dan akhirnya semua mulai terlihat jelas. Mimpi dan harapanmu tinggal selangkah lagi bisa kamu raih dengan memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, ini adalah kemapanan. Ya, sepertinya kehidupanmu benar-benar akan dianugerahkan ataupun akan terberkati. Ya, karena apa? Karena mungkin ini adalah balasan dari perbuatan baikmu. Ini adalah jawaban dari setiap perjuanganmu, setiap tetes peluh keringat yang kamu tumpahkan selama ini di dalam mewujudkan setiap mimpimu. Akhirnya kesejahteraan, finansial yang baik, kehidupan yang mapan, mulai sedikit demi sedikit datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini adalah energi negatif ya. Jadi betul kan, seperti di bottom of the deck tadi ya. Di saat kita menanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Ya. Jika kita menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Nah, inilah mungkin pengertian yang terjadi di dalam kehidupanmu yang digambarkan oleh kartu ini. Memang yang kamu tanamkan selama ini adalah perbuatan baik, adalah hal-hal positif. Tetapi tetap saja masih ada energi negatif di sekitarmu. Tetap saja masih ada orang-orang, masih ada pihak-pihak yang tidak suka, yang tidak senang, cemburu, ataupun menginginkan apa yang kamu miliki. Oke, tetapi hal buruk ini tentunya tidak akan berpengaruh banyak terhadap dirimu. Karena apa? Karena kamu memiliki keluasan hati. Ya, hatimu ibarat samudra yang begitu luas dan tenang. Maka kamu tidak akan terganggu dengan segelintiran orang, dengan energi negatif yang mungkin saat ini ada di dalam kehidupanmu meskipun kecil. Dan kamu akan tetap menjadi dirimu yang terbaik, dan kamu akan terus berbuat baik, meskipun pada akhirnya ya perbuatan baik tidak selalu bisa menghasilkan hal-hal yang baik saja. Tentunya hal-hal yang tidak baik juga akan ada meskipun segelintiran kecil. Jadi tetaplah bijaksana, tetaplah dewasa di dalam menatap langkah, di dalam mengatur strategi ya terhadap kemajuan-kemajuan di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Fool. Nah, Fool adalah siklus baru di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat mulai ada peluang, mulai ada kesempatan, mulai ada sinar mentari yang cerah kembali masuk ke dalam kehidupanmu, dan di saat itulah kamu mulai melangkah, mulai mencoba, tetapi dengan versi terbaikmu, dengan solusi dan cara-cara yang sangat tepat dan jitu, sehingga kamu mampu melenggang menuju masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Tampak di kartu ini.
ya. Kamu ibarat seorang petani, ya, seseorang pria yang memiliki usaha di perkebunan begitu ya. Melangkah dengan ringannya, dengan senyum tawa, serta disertai suara burung, dan ada anjing peliharaan, ya. Dan di sekitarmu ada tanaman yang begitu lebat, ya, yang begitu berbunga, banyak buah. Nah, inilah yang akan kamu petik dan kamu panen. Nah, jadi setelah kamu mendengarkan alam semesta, mendengarkan orang sekitar, menerima pendapat yang baik, ya, menerima saran dan kritikan meskipun pedas pada saat itu, tetapi yang baiknya kamu ambil. Nah, dengan begitu kamu akan bisa melangkah, ya, menambah pengalamanmu, menambah pengetahuanmu terhadap sektor-sektor kegiatanmu. Jadi kamu benar-benar orangnya mau menampung hal apapun, hal-hal baik untuk kamu jadikan bekal. Ya, jadikan sebuah cermin ataupun batu loncatan untuk tetap maju, untuk tetap berkembang. Nah, makanya akan memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi-versi terbaik di setiap sektor kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga, ya, temanku Capricorn benar-benar akan mendapati sesuatu hal yang sangat istimewa, ya, untuk dirimu di bulan depan ataupun di bulan Maret. Ya, yaitu mungkin sebuah kemajuan, kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kenyamanan di dalam kehidupanmu. Tetapi kita harus terus menjadi versi terbaik. Kita harus terus bisa menanamkan hal-hal baik di setiap langkah kehidupan kita. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.